Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zumrotin, guru Akidah Akhlak di MI Mazraatul Ulum Suwaduk Wedari Jaksa Pati, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 240311700837. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja sebagai rangkaian untuk menyelesaikan program PPG ini. Pembelajaran ini saya laksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2025 untuk siswa kelas 5 MI Mazraatul Ulum Suwaduk Wedari Jaksa Pati dengan topik akhlak terpuji, disiplin dan mandiri. Demikian perkenalan dari kami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Halo anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana? Siapa tadi yang tadi pagi bangun tanpa dibangunkan? Iya, hebat. Berarti anak-anak termasuk anak yang mandiri. Nah, dan siapa tadi yang berangkat sekolah tepat waktu? Iya, berarti anak-anak termasuk anak yang disiplin, anak hebat. Nah, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Mas Wildan. Ayo Mas Wildan maju sini. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiban. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi firli dzunubi wali walidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Wildan. Sekarang siapa yang tidak masuk hari ini?
Siapa? Mbak Mila. Mbak Mila di mana ya kok nggak masuk? Sakit. Kita doakan semoga Mbak Mila cepat sembuh ya. Ya, sekarang kita absen dulu ya. Mbak Dinda, Mas Imron, Mas Vino, Mas Dahlia, Mbak Mila tadi sakit ya. Mbak Arvina, ya. Mbak Mas Reva, ya. Mas Catur, ya hadir ya. Yang tidak masuk tadi siapa? Mbak Mila sama? Iya, baik Mas Imron. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk menanamkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Alif. Ya, Mbak Alif. Anak-anak berdiri ya dengan sikap tegak. Yuk. Ayo anak-anak berdiri. Berdiri semua dengan sikap tegak. Tegak, Mas. Yuk. Dirubah Indonesia ya turun. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak yang dengan topik disiplin dan mandiri. Nah, apa itu disiplin? Siapa yang tahu disiplin? Disiplin itu taat pada peraturan. Nah, kalau mandiri siapa yang tahu? Mandi sendiri ya, mandi sendiri. Melakukan sesuatu dengan dikerjakan dengan sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Seperti tadi, bangun, tidur, tidak dibangunkan ibu. Kalau disiplin tadi, apa tadi? Datang sekolah tepat waktu. Nggih, pinter. Sekarang tujuan pembelajaran kita kali ini apa ya? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah melakukan pembelajaran ini diharapkan anak-anak yang pertama bisa menjelaskan pengertian disiplin dan mandiri. Yang kedua, anak-anak diharapkan bisa menyebutkan contoh-contoh disiplin dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat menunjukkan sikap disiplin dan mandiri, baik itu di rumah atau di sekolah. Oke. Yuk kita tepuk semangat dulu. Semoga kita tambah semangat ya. Tepuk semangat. Jaga-jaga. Dididi. Dung-dung-dung. Jaga-jaga. Dididi. Dung-dung-dung. Satu. Ahad-ahad. Nah. Ahad-ahad. Nah. Ahad-ahad. Semangat. Ya. Semoga kita belajarnya tambah semangat ya. Sekarang kita lihat pada layar. Coba anak-anak buka LKS-nya
halaman 52. Sambil membaca, sambil dilihat layarnya ya. Disiplin dan mandiri termasuk dua akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Oke, karena disiplin dan mandiri itu penting. Disiplin adalah sikap taat pada aturan dan ketentuan yang berlaku, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Contoh sikap disiplin. Yang pertama, datang tepat waktu ke sekolah. Jangan sampai terlambat. Coba bayangkan kalau anak-anak selalu datang terlambat ke sekolah, apa akibatnya? Dihukum. Terus apa lagi? Ditegur oleh guru. Terus lagi, bisa-bisa anak-anak nanti tidak bisa ikut ujian. Nah, siapa yang rugi? Anak-anak sendiri, ya. Terus yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau diberi tugas, jangan menunda-nunda tugas. Kalau ada waktu langsung saja dikerjakan, ya. Terus yang ketiga, menaati peraturan lalu lintas. Anak-anak masih kecil tidak boleh naik sepeda motor, ya. Nah, karena anak-anak belum waktunya, belum punya SIM, ya. Terus mengikuti aturan kelas, mengikuti aturan kelas atau sekolah. Anak-anak sudah pakai seragam semua? Seragam bersepatu? Iya. Ya, anak-anak termasuk anak yang disiplin. Ya. Terus lagi, keutamaan sikap disiplin. Ini yang perlu diingat. Menjadi pribadi yang dipercaya. Kalau anak-anak disiplin, anak-anak akan dipercaya oleh orang lain. Kalau tidak disiplin, apa akibatnya? Ya tidak dipercaya lagi. Terus hidup menjadi lebih teratur. Misalnya anak-anak jam 5 bangun. Subuh jam berapa? Jam 4 bangun tidur. Bangun sendiri apa digugah? Dibangunkan? Kalau minta dibangunkan itu ya belum mandiri namanya. Nah, jam 4 bangun sholat subuh, mandi jam 5 mandi, jam 6:30 pergi sekolah, dan seterusnya. Itu namanya hidup lebih teratur sesuai jadwal, terus mendapatkan hasil yang maksimal. Hasilnya yo apik, bagus kalau anak-anak disiplin.
Dicintai Allah dan Rasulnya. Anak-anak yang disiplin akan dicintai oleh Allah dan juga teman-teman. Terus sekarang yang mandiri, pengertian mandiri. Mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain. Mengerjakan tugas ya tidak minta diwarai ibunya. Nggih. Nah, bisa mengerjakan sendiri. Siapa tadi yang mau sekolah menyiapkan perlengkapannya sendiri? Nah, yaitu termasuk anak yang mandiri. Ya, contohnya, mengerjakan PR sendiri tadi sudah ya. Terus menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri. Nah, menabung pakai uang sendiri. Anak-anak kalau punya saku, uang saku, sangu, okay, jangan dihabiskan. Nanti kalau masih sampai rumah ditabung. Ya, terus kalau anak-anak belajar jangan menunggu disuruh oleh orang tua. Harus belajar sendiri. Keutamaan sikap mandiri. Menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, kalau anak-anak bisa mandiri, anak-anak akan merasa percaya dirinya tumbuh. Oh, aku bisa. Pokoknya aku bisa. Itu namanya anak yang percaya diri. Jangan bilang aku tidak bisa, tidak boleh. Terus yang kedua, meningkatkan kemampuan diri. Nah, seperti bangun tidur tadi tanpa dibangunkan. Bagaimana supaya saya bisa bangun tanpa dibangunkan? Nah, caranya bagaimana? Kalau malam jangan, kalau tidur jangan malam-malam. Jangan begadang, ya. Terus disukai banyak orang. Kalau mandiri, anak itu mandiri, seneng aku. Gitu, ya. Terus melatih tanggung jawab. Nah, punya tanggung jawab sendiri. Misalnya punya PR. Aku punya PR. Saya kerjakan sekarang Nah, itu namanya tanggung jawab. Anak-anak bertanggung jawab. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya disiplin apa? Tadi sudah apa? Ayo, disiplin, contoh disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Bangun tanpa dibangunkan. Itu mandiri juga disiplin boleh. Sholat tepat waktu. Siapa yang bisa sholat tepat waktu? Kalau sholat jangan diundur, harus tepat waktu ya. Mengikuti aturan kelas tadi sudah. Anak-anak sudah pakai seragam, pakai sepatu, pakai kaos kaki, ya. Yang putra pakai peci, yang perempuan pakai kerudung, itu sudah termasuk disiplin. Kalau mandiri, contohnya apa? Piket. Anak-anak kalau piket itu disuruh apa tidak? Tidak. Ya, tidak menunggu disuruh ya. Harus punya tanggung jawab.
Merapikan, kalau di rumah apa contohnya? Merapikan tempat tidur sendiri. Terus, itu tadi sudah belajar tanpa disuruh. Terus lagi menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri. Kalau sudah, sekarang coba dibuka bukunya, buku tulis. Kita, yuk coba ini apa arti disiplin dan mandiri, dijawab yuk. Semuanya dibuka bukunya. Yuk. Sebelum menjawab, apa ada pertanyaan? Tidak ada. Anak-anak sudah pintar semua. Yuk sekarang ditulis. Apa arti disiplin? Apa arti mandiri? Yang kedua, sebutkan 3 contoh perilaku disiplin di sekolah. Yang ketiga, mengapa kita harus mandiri sejak kecil? Wes nganu Mang. Wes kelewat. Bae. Disiplin adalah, mandiri adalah. Sudah? 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 Sudah. Kalau sudah, coba dikumpulkan sini. Di sini ya, taruh sini. Bon. Terima kasih. Setelah itu, karena anak-anak sudah mengerjakan, sekarang kita lihat video. Yuk kita lihat, setelah itu nanti kita diskusi. Kali ini bagian sangat cerah. Waktunya Sofa dan teman-teman untuk bermain. Bu, sama permainan teman-teman. Iya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Baik, Bu. Oh iya. Ya, diam saja. Kenapa tidak sejalan saja? Nanti kamu lupa.
Iya, sama. Anak kita es krim. Ayo sama, pasti enak. Mama, setelah hasil habis, kita pulang ya. Iya, ini sudah sore. Sofa, waktunya untuk belajar, bukannya kamu PR. Iya, Bu. Bagus, terus sama. Sofa kenapa ya? Kok tumben jadi sering membahas sesuatu? Lebih baik sofa kerja dulu, baru makan siangnya. Ibu, lihat buku sofa di atas meja tidak? Semalam gadis sudah di sofa belajar. Iya, Bu. Sofa malah ketiduran. Sofa bukannya kamu pakai beda. Astagfirullah, dia di bangku. Gimana ini? Sekarang sudah siang. Pasti aku terlambat. Sofa, lain kali jangan suka mengerjakan sesuatu ya. Kerja seperti ini kan? Baiklah, mana PR-nya? Nanti mau. Semua mengerjakan PR bersama ibu dan ibu. Bu, aku minta maaf. Sudah tidak disiplin. Seharusnya Sekarang karena sudah dia, sekarang anak-anak buat kelompok diskusi. Diskusinya yang pertama untuk kelompok 1, mengapa kita harus disiplin di rumah dan di sekolah? Loh, ditulis dulu, nanti didiskusikan. Mengapa kita harus disiplin di rumah dan di sekolah? Untuk kelompok 2, apa rasanya saat kita bisa mandiri? Kelompok 2, didiskusikan ya. Yang ketiga, pernahkah kamu membantu orang lain tanpa disuruh? Perwakilan dari kelompok nanti maju satu-satu atau 2 boleh ya. Yuk sekarang didiskusikan. Silakan berdiskusi. Kalau sudah, sekarang dipresentasikan ya. Untuk kelompok 1, yuk perwakilan maju ke depan. Berdua boleh. Yang lain mendengarkan ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi teman-teman, ada kami akan menyampaikan nanti yang berikut orang kamu ada orang tua tanggal 10 jadi anak kita memiliki kewajiban untuk berbagi kepada orang tua. Kita terima kasih atas kehadiran teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan presentasi kelompok 3? Bagus ya. Tepuk tangan semuanya. Anak-anak yang hebat, dari hasil diskusi kita hari ini, kita sudah belajar bahwa dengan disiplin semua kegiatan bisa berjalan dengan tertib. Terus dan kita bisa menjadi anak yang bertanggung jawab dan juga bisa dipercaya. Sementara untuk mandiri kita bisa membuat kita menjadi kuat, percaya diri, dan juga bertanggung jawab. Mari kita praktekkan kedua akhlak terpuji ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang sukses. Amin. Dan disukai oleh Allah dan juga orang lain. Sekarang kita lihat gambar. Coba lihat gambar. Nah, ini gambar apa? Gambar anak yang mandiri, pintar, merapikan tempat tidur sendiri, belajar sendiri, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Ini adalah contoh anak yang mandiri. Nah, kalau ini apa? Nanti anak-anak dapat tugas rumah membuat jurnal kegiatan sehari-hari selama 5 hari. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Besok hari Sabtu dikumpulkan. Ya, bisa seperti ini. Jam 5 bangun pagi dan bersiap-siap. Untuk muslim sholat subuh. Terus jam 7 sampai jam 8 seperti ini ya, sarapan pagi dan berangkat ke sekolah. Jam 11.30 sampai jam 14 pulang sekolah, mandi, makan siang, sholat duhur, tidur siang. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar 2 akhlak terpuji, yaitu apa tadi? Disiplin dan mandiri. Ingat ya anak-anak, disiplin itu membuat hidup kita lebih tertib dan dihargai orang lain. Sedangkan mandiri membuat kita lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Semoga setelah pembelajaran kali ini anak-anak bisa lebih semangat
untuk lebih menjadi anak yang disiplin dan mandiri. Baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Jangan lupa untuk terus berlatih dan berdoa agar Allah memberi kita kekuatan untuk selalu berakhlak mulia. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, kita membaca surah Al-Asr dulu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.